Shalom. Shalom. Haleluya, haleluya. Percaya ketika kita semangat bilang shalom, maka damai sejahteranya Tuhan semakin semangat juga dicurahkan di dalam kehidupan kita. Kita mau mulai ibadah spesial kita pada hari ini. Bukan berarti ibadah-ibadah sebelumnya tidak spesial. Ya, Kenapa kalau dibilang spesial artinya ada liturgi yang berbeda. Contoh itu doang sebenarnya ya. Ada hal-hal yang berbeda aja. Tapi kalau dibilang ibadah yang lain spesial, ya juga spesial seperti itulah. Mari saya undang semuanya PPYM untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Sialaya boalaya seke alaya bo. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Yes, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sampai selama-lamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan, amin, amin. Yes, haleluya. Segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami meninggikan-Mu Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Haleluya.
segalanya lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Oh, haleluya. Haleluya, sungguh Tuhan tiada Allah yang lain yang kami sembah hanya selain Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kau kami tinggikan, Kau kami agungkan, Kau kami muliakan Tuhan saat ini dan sampai selama-lamanya ya Bapa. Saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu Tuhan yang telah Kau pilih Tuhan datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Membawa setiap persembahan, pujian, penyembahan kami. Sebab kami tahu Engkau satu-satunya Tuhan pribadi yang layak mendapatkan segala kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami pada hari ini ya Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya, khususnya Tuhan bahkan pada saat pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami percaya itu akan mengubah karakter kami, mengubah pola pikir kami Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang teladan Tuhan, membawa berkat Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau jadi berkat Tuhan, jadi teladan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap untuk memuji memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan, oke? Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Dari hari ke hari. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Amin. Dari hari ke hari tak pernah tertunda. Kesetiaan Tuhan, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Yem. Bapak Yem. Yes. Haleluya. Dari hari ke hari. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak kesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang tangan. Sekali lagi, tak berkesudahan,
tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang berkata, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yes, haleluya. Yang bersyukur, tepuk tangan buat Tuhan. Lebih keras lagi. Sama-sama dengan saya. Oh, lambaikan tanganmu. Sekali lagi. Dengan iman katakan, tak berkesudahan. Kasih setiamu Amin. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang. Tak berkesudahan, tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Yes, rahmat-Mu tak pernah habis Tuhan. Hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Haleluya. Berapa Amen. banyak di tempat ini yang mau menjadi teladan dan saksinya Tuhan? Angkat tangan. Pasti semuanya kalau disuruh. Karena itu mari kita mau sama-sama bangkit dan bersinar buat Tuhan. Yes, amen. Engkau Tuhan Maha mulia, namun Kau memilihku. Salib-Mu maha sempurna, tebus dan layakanku. Yes, karena itu kami bebas merdeka. Karena Kau bebas merdeka. Masa depan kami Kau pulihkan Tuhan. Masa depanku. Karena itu pakailah kami. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Siap bangkit dan bersinar. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Kau sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan, karena Kau ikat kita merdeka. Karena Kau ku bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidup kami Tuhan. Pakailah Amin, amin. segenap hidupku Haleluya. untuk kemuliaan-Mu. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Amin. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya.
Mari bersama-sama bangkit dan bersinar bagi Tuhan. Bangkit dan bersinar bagimu. Amin. Yuk yang mau bangkit dan bersinar angkat tangannya sama-sama. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaranmu, ku sorakan tinggi namamu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaranmu, ku sorakan tinggi namamu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaranmu, ku sorakan tinggi namamu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaranmu, ku sorakan tinggi namamu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan teman-teman untuk duduk dan mempersiapkan korban persembahan kita buat Tuhan. Saya minta tolong Kakak Desi. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat persembahan kita dan tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, inilah persembahan kami. Kami percaya Engkau melihat setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya saat kami membawa persembahan ini, pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap keuntungan, bonus, dan aset akan dilipat gandakan. Semua pekerjaan kami dibuat berhasil. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Keluarga, kesehatan, dan kerohanian kami diberkati. Dan saat ini kami siap memberikan yang terbaik pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Yang sudah memberi, saya undang untuk bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. semuanya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kita mau apa? Ku tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah sekali lagi tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Dan tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu
telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah pilihanku. Param pam 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 pam. 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 Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Yes. Sekali lagi. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Yes, haleluya. Dengan sungguh katakan, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Amin, amin. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Yes, amin, amin, amin. Ku hidup di luar tutur kata firman yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah sekali lagi tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah pilihanku.
Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami satukan hati kami untuk menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, yang senantiasa selalu ada dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Mengucap syukur jika setiap kami pada siang hari ini boleh ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami bisa memilih untuk ada di tempat lain, kami boleh memilih untuk ada untuk melakukan kegiatan lain. Tapi kerinduan hati kami senantiasa membawa kami untuk duduk diam, untuk bisa bersama-sama beribadah pada siang hari ini ya Bapak. Dan saat ini kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Dan sebentar kami mau duduk diam untuk mendengar kebenaran renungan firman-Mu ya Bapak. Dan kiranya kami terus berdoa, Tuhan saja yang dimuliakan, Tuhan saja yang beracara sepenuhnya, memimpin hamba-Mu khususnya untuk bisa memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan rasa hormat dan takut akan Engkau ya Bapak. Sehingga setiap kata yang keluar sepenuhnya ada dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Dan setiap kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu yang akan dinyatakan pada siang hari ini ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang akan mengajar kami, yang akan menguatkan kami, yang akan mengubahkan kami ya Tuhan. Beri kami hati hamba, telinga seorang murid sehingga kami sepenuhnya mau mendengar, terfokus hanya kepada Tuhan. Dan firman-Mu boleh jatuh ke dalam hati kami seperti benih yang jatuh ke dalam tanah yang subur ya Bapak. Sehingga firman-Mu tidak akan menjadi sia-sia, tapi senantiasa menjadi dasar dalam setiap kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Udah makan siang belum sini? Shalom. Belum ya. Sekali lagi ya. Shalom. BPM. BPM. Puji Tuhan, senang sekali saya boleh kembali ada di tengah-tengah teman-teman, Bapak Ibu Saudara semua pada siang hari ini untuk kembali bisa ada sharing renungan firman Tuhan. Saya dikasih tema sama PIC bulan ini, yaitu adalah identitas anak muda. Anak muda yang menjadi teladan. Bisa ditampilin nggak tema itunya? Tema yang ada di poster kemarin ya. Ayatnya diambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Situ dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi temanya sendiri saya diberikan adalah identitas anak muda. Ada berapa banyak anak muda di ruangan ini? Wah tuh, Om Revin semangat tuh dia, angkat tangan pertama. Yang muda-muda malah nggak angkat tangan. Ya kan, berarti udah pada ngerasa tua nih semua. Ya, identitas anak muda menjadi teladan. Ayatnya sudah jelas di di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi pertama kita mau pelajarin dulu sedikit tentang identitas anak muda. Identitas itu sendiri apa sih? Kalau kita berbicara tentang identitas itu apa? Ada yang tahu? Kalau saya lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas itu didefinisikan sebagai ciri-ciri atau jati diri yang dapat membedakan satu individu dengan individu lain. Sehingga tidak ada satupun individu yang sama persis dengan individu lainnya. Jadi sebenarnya masing-masing dari kita di dalam kehidupan sosial aja, dalam kehidupan di dunia aja, kita udah punya identitas masing-masing. Orang kadang ngelihat apa ciri yang kita punya, karena dikatakan ciri-ciri atau jati diri yang dapat membedakan satu individu dengan individu lain, sehingga tidak ada satupun individu yang sama persis. Jadi identitas itu adalah sesuatu yang bisa membedakan kita dengan orang lain. Saya dengan Daniel mungkin beda gitu. Orang lihat Daniel ada ciri khasnya, wah Daniel apa nih? Oh ini mungkin dengar suaranya aja orang udah hafal, oh ini Daniel, oh ini Ko Henry gitu, oh ini Randy, oh ini Chris gitu. Jadi udah ada satu identitas yang secara kasat mata bisa membedakan atau bisa dilihat oleh orang lain. Begitu juga dengan kayak pekerjaan juga.
Kita kalau ngelihat orang pakai baju loreng-loreng sebagai identitas pekerjaan mereka, kita pasti udah tahu, wah ini nih pasti nih, apa? Banser. Ya bukan ya, ini pasti tentara nih, pasti TNI nih gitu kan. Terus ada tentara lagi kebagi lagi, wah yang baretnya merah berarti Kopassus, wah yang baretnya ungu berarti marinir, ya Koji bener ya, ungu marinir. Terus yang baretnya pink, nggak ada tentara baretnya pink, ya. Terus kalau ada tentara yang baret-baret, wah berarti dia habis dicakar sama waktu latihan. Jadi ada satu identitas yang sudah bisa kelihatan. Nah, tapi buat kita anak-anak Tuhan, identitas kita itu apa sih? Sebagai anak-anak Tuhan yang bisa mencirikan identitas kita itu apa? Kita tuh harus punya identitas, sudah harus jelas identitas kita harus keluar sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak percaya, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak mudanya Tuhan gitu. Jadi harusnya mungkin kalau saya bisa upgrade atau saya bisa tambahin dari tema yang diberikan, identitas anak-anak mudanya Tuhan. Kita harus punya identitas di dalam Tuhan karena kita mau lihat di Efesus 1 ayat 5, di situ dikatakan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jelas identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan katakan dari semula kita ditentukan untuk menjadi anak-anaknya. Nyanyi huruf besar, berarti sudah ditentukan oleh Tuhan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Jadi gak perlu ragu lagi, gak perlu bingung lagi. Saya ini siapa? Di dunia ini saya sebagai apa? Identitas kita yang pertama jelas sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah ditentukan dari semula, artinya sudah direncanakan. Bukan gak sengaja, bukan kebetulan. Tapi memang Tuhan sudah menentukan dari awal supaya kita pada akhirnya diangkat atau dipilih untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Beda ya, ditentukan dari semula dengan gak sengaja tuh beda. Kalau gak sengaja tuh kita lagi jalan ke mall, gak niat mau beli apa-apa, cuma mau lihat-lihat aja gitu kan, mau buang waktu aja, tiba-tiba ngelihat barang yang wah lucu nih gitu. Akhirnya kita jadi beli, padahal gak ada rencana kita mau beli itu. Tapi tiba-tiba kita mau beli gitu ya kan. Tapi kalau direncanakan, wah saya butuh handphone nih. Tapi sekarang saya belum mampu. Ada satu handphone yang saya suka, ada handphone yang bagus. Akhirnya kita mulai nabung, mulai kumpulin uang, mulai melakukan cara untuk bisa beli itu handphone. Dan ketika uang udah terkumpul, akhirnya kita beli sesuai dengan apa yang kita mau. Maksudnya handphone yang udah kita rencanakan. Kira-kira seperti itu. Jadi Tuhan sudah menentukan kita dari awal untuk menjadi anaknya. Bukan gak sengaja gitu. Tuhan lagi iseng gitu kan. Dua kesandung, ya diangkat, oh jadi Hendrik. Jadi enggak gitu. Jadi Tuhan udah rencanakan semuanya. Lalu identitas kita yang berikutnya ada, kita bisa lihat di Roma 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Identitas kita setelah menjadi anak-anak Tuhan, maka kita harus hidup kudus. Kita harus hidup tidak berjalan dalam dosa. Karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Tuhan itu kudus. Kalau Tuhan kudus maka kita nggak bisa lagi hidup tidak kudus. Maka Roma 6 ayat 6 mencatat kehidupan lama kita sudah disalibkan dan tubuh dosa kita hilang kuasanya. Maka kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Lalu yang terakhir Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita akui sebagai identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak mudanya Tuhan. Satu, kita adalah anak-anak Tuhan, lalu identitas kita adalah hidup kudus. Sudah jelas dengan kekudusan kita, dengan tidak mau terlibat dalam dosa, orang akan melihat, wah iya, dia mah orang Kristen, dia gak bakalan mau nih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oh dia pasti gak bakalan mau diajak kong kali kong untuk sesuatu yang tidak benar atau yang tidak baik. Itu akan menjadi identitas kita dengan sendirinya. Lalu yang terakhir kita harus melakukan
sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Itu udah jelas. Setelah kita diangkat menjadi anaknya, sudah ditetapkan dari semula, maka Tuhan juga katakan, ayat firman Tuhan juga katakan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi nggak ada yang nggak sengaja ketika kita ada di dalam Tuhan. Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberi kita identitas, bukan dengan tidak sengaja, bukan dengan asal-asalan, tapi sudah dipersiapkan. Kita sudah ditentukan dari semula untuk menjadi anak Tuhan dan kita sudah dipersiapkan pekerjaan untuk bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Kita mau melakukan pekerjaan yang sudah dipersiapkan Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi apa yang sudah Tuhan persiapkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita hidupi itu, kita jalani itu. Lalu secara kasat mata kita juga harus bisa menunjukkan kepada dunia atau kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan bahwa identitas kita adalah, kita buka di Yohanes 13 ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, jadi 4. Jika kita punya kasih Kristus dan kita bisa saling mengasihi orang-orang di luar sana yang membutuhkan kasih Tuhan dan kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, maka itu udah akan menjadi identitas kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik demi kemuliaan nama Tuhan, pada akhirnya orang akan melihat, oh iya dia baik, dia mah orang Kristen, wah dia orang percaya, dia pasti akan bantu, walaupun tetap dengan hikmat, membantu dengan sesuai dengan apa yang Tuhan gerakan dalam kehidupan kita. Lalu sekarang kita masuk ke dalam menjadi teladan. Sekali lagi 1 Timotius 4, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terus sebagai anak-anak mudanya Tuhan, untuk bisa menjadi teladan, apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan untuk bisa menjadi teladan? Ayo Pak, wah saya harus jadi pemimpin dulu nih, baru saya bisa menjadi teladan. Saya harus jadi manajer di kantor saya, baru saya bisa menjadi seorang teladan. Saya harus jadi supervisor di pekerjaan saya, baru saya bisa menjadi teladan. Wah saya harus jadi food blogger, saya harus jadi tiktoker, saya harus jadi selebgram, baru saya bisa menjadi teladan. Tidak. Kita sebagai anak-anak Tuhan, hal pertama yang kita harus lakukan untuk bisa menjadi teladan, kita harus meneladani Kristus. Amin. Itu aja gampang. Nggak peduli apapun posisi kita saat ini, sebagai apa kita sekarang, hal pertama yang harus kita lakukan, kita mau meneladani Kristus. Amin. Setuju ya? Sepakat nggak sama saya nih? Kalau nggak sepakat kita udahan nih. Saya paksa untuk sepakat ya. Harus sepakat. Karena kalau kita tidak meneladani Kristus, siapa lagi yang mau kita teladani dalam kehidupan kita sekarang? Siapa? Siapa yang mau kita teladani? Ki Joko Bodo, udah meninggal. Nggak bisa. Jadi tetap hanya Kristus. Kita harus meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Kita buka ayatnya di Yohanes 13 ayatnya yang ke-15. Yohanes 13 ayat yang ke-15, saya bacakan buat kita semua. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sudah jelas. Tadi ketika mencari sebagai identitas kita sebagai anak Tuhan, dikatakan dari semula kita sudah ditentukan oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah kalau kita mau menjadi teladan, kita harus meneladani Kristus. Lalu setelah meneladani apa? Firman Tuhan jelas katakan, kamu harus berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan sudah memberikan banyak hal, mengajarkan banyak hal. Maka itu yang harus kita lakukan. Bukankah kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Amin. Artinya hidup kita harus mencerminkan kehidupan Tuhan. Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu baik, Tuhan itu mau berkorban, Tuhan itu sabar, Tuhan itu tidak berdosa, Tuhan itu kudus. Ya kita harus coba mencapai itu semua satu persatu. Wah mana bisa, itu kan Tuhan, saya bukan Tuhan.
ya kita nggak harus jadi Tuhan, tapi paling tidak kita mendekati segala sesuatu yang sudah diajarkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya dunia akan bisa melihat keteladanan kita terhadap Kristus, dan kita akan menjadi teladan bagi dunia yang belum mengenal Tuhan. Amin. Jangan cuma ngerasa, weh teladani gue dong, gue udah pelayanan nih, jadi teladani. Tapi kehidupannya tidak meneladani Tuhan. Jadi untuk bisa menjadi teladan, kita harus meneladani Kristus dulu. Amin, setuju ya? 1 Yohanes 2 juga, 1 Yohanes 2 ayat 6 di situ dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Udah jelas tuh ayatnya, nggak bisa dibantah lagi. Bukan saya yang ngomong, tapi ini firman Tuhan dituangkan. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ianya berarti saya, kita, teman-teman semua, dan dianya berarti Tuhan. Dalam kata lain, kalau saya bisa bacakan dengan bahasa saya sendiri, barang siapa mengatakan bahwa saya ada di dalam Kristus, maka saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjadi teladan, untuk bisa menjadi anak-anak muda yang diteladani. Gak peduli berapapun usia kita sekarang, ketika kita sudah meneladani Kristus, maka otomatis kemuliaan Tuhan akan terpancar dalam kehidupan kita, dan kita akan menjadi teladan. Wah, kalau saya sudah melakukan itu semua tapi orang tidak meneladani saya, ya udah berarti nggak satu frekuensi sama kita. Berarti dia memang tidak mau hidup meneladani kebenaran Tuhan. Itu aja. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus meneladani Yesus sebagai teladan. Yang kedua yang perlu kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi teladan adalah seperti yang tertulis di 1 Timotius 4 ayat 12 tadi, bahwa kita harus memiliki 5 aspek yang sudah tertuang di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 tersebut. 5 aspek tersebut adalah menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Itu semua harus kita lakukan. Dan biar nggak susah, kita rangkum aja jadi satu. Dan saya pakai bahasa yang lebih mudah, kita rangkum itu 5 aspek tersebut menjadi satu, sehingga akhirnya itu menjadi sebuah integritas. Ini penting. Sebagai anak-anak muda, sebagai anak Tuhan, untuk bisa menjadi teladan, kita harus meneladani Kristus yang pertama. Setelah kita berhasil diproses melakukan seperti apa yang sudah Tuhan perintahkan dan kehendaki dalam kehidupan kita, maka kita harus memiliki integritas. Amin. Integritas itu apa sih? Melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat sekalipun. Artinya kita tidak cuma baik di hadapan manusia. Artinya saya tidak baik cuma ketika di hadapan Bapak Gembala, atau di depan teman-teman pelayanan, atau ketika ada di dalam gereja. Ketika di luar, kita balik ke setelan pabrik. Tapi kita mau sepenuhnya memiliki integritas. Integritas yang tercakup di dalam 5 hal yang dituliskan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 tersebut. Pertama, menjadi teladan dalam perkataan. Ini menjadi yang nomor 1. Karena Tuhan tahu anak-anak muda atau kita ini yang punya jiwa-jiwa muda, semangat-semangat muda, terlalu on fire, terkadang perkataan kita ini tidak mencerminkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi menjadi teladan dalam perkataan, firman Tuhan bilang, jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Ya. Kata-kata kotor itu artinya bukan kalau di rumah, Pak ini bajunya, wah nggak boleh ngomong kotor. Pak bajunya nggak bersih gitu, bukan. Kata-kata kotor tuh kita tahu ya. Kalau apalagi yang tinggal di daerah Keramat, Desi langsung jawab tuh. Anak segini aja nih, waduh, kecil banget ya, ngomongnya udah kacau deh gitu. Kayak buat yang punya anak,
untuk tinggal di daerah-daerah pinggiran gitu kayak Keramat dan sekitarnya, itu waduh sulit banget untuk bisa menjaga kuping anak kita untuk supaya tidak tercemar. Karena memang bahasanya minimal bahasa hewan. Minimal kalau di Keramat Pulau tuh ada kata ego tuh di belakang tuh. Ini punya gua ego, waduh apaan sih gitu. Ada selalu, wah kalau enggak kata hewan, kalau enggak kotor banget tuh. Dan Tuhan tidak mau. Dan ketika saya melihat sedang persiapan, dan Tuhan berhikmat, perkataan kotor juga tidak terbatas hanya kepada hal-hal yang memang diucapkan dengan kata-kata binatang gitu. Maksudnya bangsat gitu, maaf ya, anjing, babi misalnya. Tidak hanya seperti itu. Di sini dikatakan pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Berarti perkataan kotor juga ketika kita mengucapkan sesuatu yang tidak membangun orang yang kita ajak bicara, orang yang mendengar apa yang kita ucapkan, itu juga berarti termasuk perkataan kotor. Ya, walaupun kita tidak memaki gitu, nggak bisa. Tapi ketika kita, siapa yang pimpin pujian? Randy. Ya Randy. Kamu bisa nyanyi dia. Wah. Siapa yang pimpin pujian? Ko Hendrik. Ya Ko Hendrik. Suaranya dari 7 nada nggak ada satu juga yang masuk. Kalau bisa pemain gitar bikin nada sendiri tuh, ciptain kunci baru tuh buat suara saya gitu misalnya. Itu aja udah perkataan kotor. Karena Tuhan bilang kita memakai perkataan yang baik untuk membangun, bahwa untuk setiap mereka yang mendengar akan memperoleh kasih karunia. Amin. Jadi ingat ya, untuk bisa menjadi teladani dulu Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita kurangi atau kita hilangkan, kita ubah kita untuk tidak berbicara kotor. Amin. Lalu yang berikutnya, menjadi teladan dalam tingkah. Menjadi teladan dalam tingkah lakumu. Ini satu kesatuan nih, gak bisa dipisahin nih, sepaket nih. Ibarat beli sepatu, pasti kiri kanan kan. Ada gak beli sepatu cuma kiri doang? Atau kanan doang? Nggak ada. Tingkah laku dan perkataan itu harus sejalan. Karena apa yang kita ucapkan harus sama dengan apa yang kita lakukan. Itu namanya integritas. Kalau kita mengatakan sesuatu yang baik, tapi kehidupan kita tidak mengeluarkan tingkah laku yang baik, maka orang juga kita tidak akan bisa menjadi teladan bagi orang-orang tersebut. Kalau tingkah laku dan ucapan kita tidak sama, itu sama aja saya naik motor, di depan ada motor ngelawan arah, saya marahin. Woi, naik motor ngelawan arus lu. Tapi saya negornya naik motor sambil nggak pakai helm. Kira-kira orang itu akan terima nggak? Pasti dia akan jawab, ya lu aja nggak pakai helm naik motor. Ya tapi kan gua nggak ngelawan arah gitu. Padahal sama-sama salah gitu. Kita berusaha menasehati yang baik, tapi kita sendiri tidak melakukan. Maka kira-kira seperti itu. Makanya apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan itu harus sejalan. Ketika kita lagi debat, lalu ada orang dari belakang pakai helm, sarung tangan, jaket, sepatu, celana panjang, ikut nimbrung. Iya udah dua-duanya salah, kamu gak pakai helm, yang kamu ngelawan arah. Wah kita ngelihat dia lengkap, kita malah ketawa. Wah iya bapak lengkap pakai helm, sepatu, jaket, sarung tangan, tapi bapak gak naik motor. Sama aja akhirnya. Nggak sesuai dengan apa yang diomongin. Tapi kita mau melakukan seperti apa yang kita ucapkan. Kita belajar dari Matius 12 ayat 33 sampai 37. Di situ dikatakan, jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi gimana kita bisa menjadi teladan kalau kita ucapan dengan kelakuan enggak sama, enggak sejalan. Makanya saya bilang ini satu paket. Dan firman Tuhan bahkan di sini keras. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat. Jadi enggak bisa. Jadi kalau kita mau mengucapkan sesuatu yang baik, maka kita juga harus melakukan sesuatu yang baik. Amin. Jadi mulai sekarang kita mau berubah, kita memulai konsepnya, kita mulai kita bangun. Kita hilangkan perkataan-perkataan kotor, dan kalau kita mau menasehati, ya kita harus melakukan dahulu. Jadi kita bukan dosen nih, kehidupan kita bukan dosen
yang cuma bisa teori, kadang tidak melakukan. Dulu saya punya dosen, saya sekolah kuliah di perhotelan. Saya punya dosen nama mata kuliahnya food product. Itu yang buat masak-masak. Itu kalau teori jago banget. Tapi kalau praktek kadang lebih jago saya kayaknya. Motong-motong lebih bagus saya hasilnya. Waktu kerja juga di hotel gitu. Saya punya chef, itu kalau teori jago banget. Tapi kalau dia suruh bikin nasi goreng, rasanya acak-acakan gitu. Nggak enak. Nah, artinya kadang kita bukan seperti itu. Tapi kehidupan kita mau menjadi saksi, apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan itu harus sejalan. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, jadi kadang apa yang kita ucapkan itu harus keluar dari hati. Jadi Tuhan gak terima nih kalau kita mengeluarkan sesuatu yang baik tapi kelakuan kita tidak baik, itu udah nggak masuk tuh sama Tuhan. Jadi apa yang baik harus keluar dari perbendaharaan yang baik. Artinya dalam hati kita juga kita harus mulai baik, kelakuan kita, karakter kita, sifat kita ya harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang berikutnya adalah teladan dalam kasihmu. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu ayat yang ke-39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan tadi ketika kita masih membahas tentang identitas, di 1 Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Jadi sebagai anak-anak mudanya Tuhan, setelah apa yang kita katakan dan setelah apa yang kita lakukan itu udah sejalan, kita harus bisa mengasihi. Sudah jelas perintahnya, mengasihi Tuhan itu udah pasti. Yang kedua, mengasihi sesama. Dan mengasihi itu balik lagi. Makanya 5 aspek ini nggak bisa nih sendiri-sendiri nih. Semua harus jalan. Kelima aspek yang ditulis di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ini semua harus bisa kita lakukan. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi teladan. Kita gak mungkin bisa mengasihi kalau kita gak punya hati yang tulus. Ucapan kita baik, apa yang kita lakukan baik, maka baru kita bisa mengasihi. Saya belajar satu hal, saya lupa saya udah pernah bagiin ini atau belum. Jadi pada satu waktu pernah ada acara di rumah Bapak Gembala. Biasa habis ibadah kita pernah diundang dalam satu acara, saya lupa acaranya apa, ulang tahun atau apa, pokoknya ada acara, kita datang ke sana rame-rame dengan beberapa jemaat dari kaum wanita, beberapa jemaat PPYM juga, kita datang kumpul karena banyak tamu, di luar banyak sepatu dong, banyak sepatu, banyak sendal kan, masuk ke dalam nggak mungkin pakai sepatu, nggak mungkin pakai sendal, jadi taruh di luar semua. Kalau ada yang tahu Minyak Wanri udah tahu ya pasti posisi sepatu itu di mana. Jadi ada sendal, sepatu, ada yang sepatunya di ujung sana, ada yang sendalnya di sebelah sana, berantakan. Ada yang bertumpuk-tumpuk, ada yang sendalnya kanan semua, gitu. Ada yang ukurannya beda-beda gitu. Udah kita masuk aja, Bapak Gembala di luar. Terus ketika dari dalam, saya lihat Bapak Gembala lagi rapiin sendalnya, lagi disusun. Wah, kita tahu Bapak Gembala kita perfeksionis ya, nggak bisa ngeliat yang berantakan. Lagi disusun sendal. Wah, saya nggak enak dong. Saya lihat, wah masa Bapak Gembala ngerapin sendal. Saya keluar, saya mau bantu rapiin. Kenapa kok? Enggak, ini biar rapi aja supaya nanti kalau pulang enak, nggak berbutan gitu. Maksudnya sendalnya udah kelihatan, oh ini sendal saya, disusun. Ya udah, saya bantuin. Saya bantuinnya gimana? Pakai kaki. Karena saya pikir ini kan sendal ya, sepatu dipakai buat kaki. Ya udah, yang penting asal ngumpul aja di situ. Saya dorong pakai kaki gini. Dan apa yang didapat? Saya dipuji. Kamu nggak boleh gitu. Kalau melakukan sesuatu harus dengan kasih. Harus memberi yang terbaik. Biarpun ini cuma sendal, kamu harus rapiin pakai tangan. Wah, waktu itu saya nggak ngerti. Lah, sendal doang, dipakainya juga di kaki gitu kan. Kamu harus memberi yang terbaik. Ya udah, akhirnya
saya bantuin, saya ambil sendalnya, saya tumpuk. Awalnya saya nggak ngerti, tapi setelah itu, setelah beberapa lama saya ngerti. Setelah saya ditegur dengan Bapak Gembala, setelah itu saya pakai sepatu di tangan. Enggak. Setelah itu saya tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu dengan kasih. Sehingga akhirnya kita bisa memberi yang terbaik. Ini cuma urusan kecil, ngerapin sendal. Dan dari situ saya belajar. Kalau mau melakukan sesuatu sekarang ya udah, yang terbaik, memberikan yang terbaik. Enggak setengah-setengah artinya. Bukan cuma karena mentang-mentang sepatu doang udah, yang penting asal rapi, geser-geser pakai kaki gitu. Bisa nggak kalau gitu? Bisa. Tapi dasarnya adalah seperti ini. Kita mau mengasihi dan pada akhirnya bisa menjadi teladan. Dan saya sudah meneladani Bapak Gembala saat itu untuk bisa memberikan yang terbaik. Dan ketika saya berhasil meneladani Tuhan, lalu saya diajar lagi dengan pemimpin rohani saya di tempat ini, maka saya yakin nanti ketika saya terus melakukan hal itu, kita semua, bukan cuma saya, kita semua pada akhirnya juga akan menjadi teladan bagi setiap orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Amin. Jadi kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kita harus melakukan, memberi yang terbaik. Ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan di luar sana untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa mengasihi Tuhan. Saya pernah ada keperluan di Cikini, jalan, di Cikini itu ada KFC ya, ada yang tahu daerah Cikini kan? Cikini itu ada KFC. Jadi ketika saya jalan, lewat di depan KFC, saya lihat ada bapak-bapak setengah baya itu lagi di luar KFC. Di KFC itu kacanya gede tuh di Cikini tuh, tapi nggak ada gordennya. Gorden itu cuma dipasang kalau bulan puasa. Kalau hari biasa nggak dipasang. Lagi liatin orang makan, ngeliatin mukanya, aduh capek gitu, kelihatan lapar, ngeliatin orang makan. Wah, karena saya mengasihi, saya ajak bapaknya ke dalam. Pak, kita ke dalam Pak. Tapi dia nolak. Enggak usah, nggak apa-apa, ayo Pak kita ke dalam. Akhirnya dia setuju ikut ke dalam. Dan akhirnya kita sama-sama ke dalam. Dan sudah di dalam, saya sama bapak-bapak ini sama-sama ngeliatin orang makan. Saya kasihan dia ngeliatin di luar panas, mendingan di dalam Pak, adem. Kalau beliin saya juga nggak punya duit. Tapi itu, gimana kalau, tapi enggak bercanda ya, biar nggak tegang. Intinya ketika Tuhan menggerakkan hati kita untuk melakukan perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati, untuk mengasihi, kita harus lakukan. Amin. Lalu yang berikutnya, menjadi teladan dalam kesetiaanmu. Titus 2 ayat 10, jangan curang tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Jadi kita sudah diajar untuk setia. Sudah melakukan 3 hal tadi di atas, perkataan, tingkah laku, yang ketiga kasih. Kita harus lakukan itu dengan setia. Jangan bosen. Wah, saya sudah berkata baik, saya sudah bertingkah laku baik, saya sudah mengasihi, tapi kok saya tidak dihargai. Ya nggak apa-apa. Toh kita melakukan ini karena kita meneladani Tuhan, ya kan? Tuhan karena begitu besar kasihnya. Tadi Bapak Gembala bercerita tentang 5 roti dan 2 ikan yang anak-anak punya, itu dari kasih Tuhan karena dia tergerak melihat orang banyak yang mengikut dia. Tuhan bilang, aduh kasih mereka makan deh gitu. Kasihan mereka pasti belum pada makan. Ya kan? Yesus saat itu punya 12 murid, 12-12-nya itu enggak ada yang punya pemikiran sama seperti apa yang Tuhan katakan saat itu. Ide itu keluar dari Tuhan karena dia melihat orang banyak itu maka tergeraklah hatinya. Tapi biar dibilang kita nggak punya uang, kita nggak punya ini mau cari makanan dari mana gitu. Tapi itu yang kita mau teladani, kita mau mengasihi dan melakukan dengan setia. Walaupun kadang mungkin dunia seolah-olah mengabaikan, dunia seolah-olah tidak menerima apa yang sudah kita lakukan, terus lakukan. Setia itu artinya kita terus melakukan hal itu nggak bosen gitu, terus gitu kan. Mengasihi juga nggak boleh bosen. Kadang dalam satu hubungan suami istri atau lagi pacaran kan suka ngambek gitu. Apa kita mau berhenti mengasihi pasangan kita kalau dia ngambek terus? Udahlah, diemin aja, ntar juga ini sendiri. Tapi kita mau terus baik-baikin ya kan. Walaupun kadang kalau ditanya, kamu mau makan apa? Diam aja. Kamu kenapa marah ya? Enggak apa-apa. Wah, itu kadang
cewek-cewek apa yang keluar dari mulut sama yang dilakukan nggak sama tuh ya. Tanya, kamu marah ya? Enggak marah. Tapi seharian diem aja gitu. Kamu mau makan apa? Diem. Kamu mau beli apa? Diem gitu kan. Kamu nggak apa-apa, diem aja. Sekali jawab, yang jawab cowoknya. Mas ngapain nanyain cewek saya terus? Ternyata pacar orang yang saya tanyain. Pantas diem mulu. Ya, jadi kita mau terus setia melakukan segala sesuatu dengan setia. Firman Tuhan katakan jangan curang, tapi hendaklah selalu tulus dan setia. Jadi kalau kita tulus, berarti kita nyanyi sepatu. Lalu yang berikutnya adalah kita mau menjadi teladan dalam kesucianmu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi kelima aspek ini udah gak bisa dipisah-pisah. Jadi kalau kita mau menjadi teladan, satu kita teladani dulu Kristus dalam kehidupan kita, lalu kita mau melakukan semua ini sehingga pada akhirnya apapun usia kita, berapapun usia kita, apapun kondisi kita, apapun posisi kita akan menyadari bahwa kita sedang menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih hanya dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Apa yang sudah diajar, yang sudah diatur oleh firman Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Nggak bisa ditawar lagi. Nggak bisa lagi pakai teori, boleh minum asal nggak mabok. Wah. Boleh bohong asal nggak ketahuan, nggak ada urusan. Boleh dosa asal dikit doang. Gak bisa, kita udah gak bisa lagi pakai konsep seperti itu dalam kehidupan kita dalam menjadi anak-anak Tuhan. Tapi apa yang dibenarkan oleh Tuhan itu yang kita lakukan. Apa yang tidak dibenarkan oleh Tuhan maka itu yang harus kita tinggalkan. Amin. Kita menjaga kelakuan kita, menjaga kehidupan kita, menjaga kesucian kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8 situ katakan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kalau kita menjaga kesucian kita, kita akan melihat Allah. Kalau kita mampu menjaga kesucian hati kita, maka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita mau menjadi anak-anak muda yang menjadi teladan. Amin. Yes, saya undang pemain musik untuk ada. Saya akan mengajak kita semua untuk nanti angkat satu pujian, lalu setelah itu saya akan mengundang Bapak Gembala untuk berdoa untuk firman Tuhan, dan setiap kita yang ada di tempat ini paling tidak kita mau berkomitmen saat ini di hadapan Tuhan bahwa saya mau menjadi anak-anak mudanya Tuhan. Saya mau memiliki identitas yang jelas di hadapan Tuhan sehingga saya bisa membawa kehidupan saya ke dunia ini dan orang bisa melihat identitas saya dan orang bisa meneladani kehidupan saya sebagai anak Tuhan. Bahkan kita yang ngerasa, wah saya ini masih muda, saya masih terlalu muda, saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Tuhan sudah pakai, itu yang terjadi ketika Rasul Paulus mengajar Timotius. Saat itu Rasul Paulus katakan, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi nggak usah nggak pede, nggak usah nggak takut. Yang penting kita harus yakin dulu dengan identitas kekristenan kita. Identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin dulu, kita harus punya dulu, kita harus pegang dulu, kita harus mengerti dulu. Maka setelah itu baru kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, meneladani kehidupan Tuhan, sehingga pada akhirnya orang-orang bisa meneladani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Saya mengundang, saya mengajak setiap kita yang ada di ruangan ini, anak-anak muda khususnya PPYM, jika punya kerinduan, punya hati untuk bisa menjadi teladan, menjadi saksi, menjadi contoh bagi orang-orang di luar sana, bagi teman-teman yang mungkin di luar sana yang belum mengenal Tuhan atau cuma sekedar kenal Tuhan tapi mereka tidak mengerti Tuhan itu siapa dalam kehidupan mereka, dan saya mau dipakai Tuhan untuk menjadi teladan. Saya mengajak, saya menantang atau saya mengundang, kita mau angkat komitmen di hadapan Tuhan. Saya mau menjadi teladanmu Tuhan, pakai saya. Mungkin saya masih muda,
tapi saya mau berjalan bersama dengan Tuhan, meneladani Tuhan, melakukan 5 hal yang tertuang dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ini, memiliki integritas yang tinggi sehingga akhirnya saya benar-benar menjadi teladan. Nanti kita bisa berdoa secara pribadi, dengan Bapak Gembala juga akan mendukung kita di dalam doa untuk bisa mengangkat komitmen kita di hadapan Tuhan. Sekarang kita kadang anak-anak muda ini seringkali malu. Kita lebih milih takut dicie-ciein dibanding kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau ketika ada anak-anak muda lagi ngumpul disuruh berdoa, kadang aduh jangan saya deh, wah saya gak bisa, wah saya gak siap. Itu karena kita belum mengerti identitas kita sebagai anak Tuhan. Tapi ketika kita tahu identitas kita di dalam Tuhan, maka kita suruh berdoa, maka kita akan siap. Karena kita memang anak Tuhan, kita sudah dipersiapkan pekerjaan yang harus kita lakukan dan kita harus hidup di dalamnya. Bagaikan bejana, ku mau sepertimu Yesus, betul ya? Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti Yesus, mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita naikkan dari awal dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu Tuhan. Haleluya. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus. haleluya. Disempurnakan selalu Dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. ku mau seperti Yesus. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam doa. Disempurnakan selalu dalam
Saya mau tambahkan sedikit bahwa benar seperti firman Tuhan memang mengajarkan kita untuk berani tampil beda, untuk menjadi teladan bagi nama Tuhan. Apalagi kita adalah generasi muda. Saudara yang kasih Tuhan, ada orang bilang begini bahwa anak muda itu adalah gereja masa depan. Tapi saya lebih setuju, anak muda itu bukan gereja masa depan. Menurut saya, anak muda itu gereja masa sekarang. Jadi gak usah nunggu nanti, sekarang. Jadi kalau kita mau berbuat baik, lakukan sekarang. Kalau memang mau hidup benar, lakukan sekarang. Kalau mau mengasihi Tuhan, lakukan sekarang. Maksud dari Paulus mengatakan janganlah seorang pun menganggap kau rendah karena engkau muda. Itu memberikan arti walaupun engkau mungkin masih muda, tapi engkau sudah bisa dipakai Tuhan. Jadi oleh sebab itu PPYM, mari kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya. Yang pertama adalah mengalahkan diri kita sendiri. Ya. Firman Tuhan menyadarkan kita tentang panggilan bahwa untuk apa kita ada dalam dunia ini. Jangan terlena dengan keadaan, situasi sehingga akhirnya kita menjadi seperti perumpamaan yang Yesus katakan 5 gadis yang bodoh. Ya. Mereka menantikan Tuhan, tapi mereka enggak mempersiapkan diri. Ya. Tapi marilah kita jadi seperti 5 gadis yang bijaksana. Mereka menantikan Tuhan, tapi dengan mempersiapkan diri. Mereka ada minyak cadangan supaya ketika walaupun minyak dalam pelitanya habis, tapi mereka punya minyak cadangan. Artinya apa? Mungkin kita sudah percaya sama Tuhan, tapi mari kita tambah kehidupan kita dengan keteladanan dalam hidup kita. Artinya kita berani berkorban, kita berani tampil beda ya. Dalam perkataanmu, lebih mudah memang mulut kita mengucapkan hal yang sia-sia. Tapi ketika kita berkomitmen hari ini, Tuhan, saya mau gunakan mulut yang Tuhan berikan untuk mengucapkan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Saya mau gunakan mulut ini untuk membangkitkan semangat orang yang patah semangat. Saya mau menggunakan mulut ini untuk menasehati supaya orang bisa bangkit dan keluar dari masalahnya untuk mendapatkan jalan solusi dalam hidupnya. Dalam perbuatanmu. Ya. Mari kita lakukan yang baik supaya orang bisa merasakan dampak dari kehidupan kita. Mungkin yang kita lakukan orang itu nggak mengucapkan terima kasih, nggak ada masalah. Tapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita percaya Tuhan itu, mata Tuhan itu selalu melihat apa yang kita buat. Oleh sebab itu, mari, saya nggak akan panjang lebarkan pembahasan ini, tapi saya mau ajak hari ini, saudara sudah mendengar cukup jelas firman Tuhan hari ini, bahwa kita punya identitas sebagai anak muda Kristen, anak muda, anak Tuhan, di mana Tuhan ingin kita menjadi anak muda yang beda dengan dunia ini. Kita adalah anak muda yang percaya kepada firman-Nya dan hidup melakukan firman-Nya. Mari kita naikkan pujiannya sekali lagi, dan saudara beranilah untuk mengangkat tangan. Mungkin saudara selama ini gak pernah angkat tangan, tapi pejamkan mata dan angkat tangan. Kita nyanyi hari ini, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dan Roh Kudus akan bekerja, Roh Kudus akan memberkati hati kita, sehingga kita akan punya pengalaman, kita akan punya keberanian untuk menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Amin, amin, haleluya. Ya Rabaya Syanda. Amin, amin. Kita diubahkan bersama dengan kuasa daripada Roh Kudus. Kita dimampukan untuk melakukan yang benar, yang baik, yang sesuai dengan firman-Nya. Memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Kita sedang mempersembahkan hidup kita. Tuhan, kami berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa dalam surga,
Kami bersyukur buat keberanian daripada anak-anak muda untuk mereka mengangkat tangan. Ketaatan mereka, kepercayaan mereka, iman mereka untuk memberikan tangan ini diangkat sebagai tanda kepada diri mereka sendiri. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu bahwa kami percaya akan firman-Mu dan kami mengerti apa yang Kau kehendaki, bahwa hidup kami harus melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Kami harus melakukan kebenaran untuk menjadi teladan bagi dunia ini. Supaya mereka yang belum percaya kepada Tuhan, mereka boleh melihat sesuatu yang beda dalam hidup anak-anak muda-Mu yang hadir pada siang hari ini. Dan mereka boleh menemukan Kristus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan kemampuan kepada kami untuk berubah. Seringkali mungkin kami terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas akan bekerja dalam setiap pribadi kami Tuhan. Mulai dari mulut kami Tuhan, perkataan kami akan menjadi perkataan yang mendatangkan berkat, yang memuliakan Tuhan. Perbuatan kami, tingkah laku kami akan menjadi tingkah laku yang menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Bukan menjadi orang menjadi marah kepada kami, tetapi mereka justru menjadi diberkati, merasakan berkat Tuhan dari tingkah laku kami, dari kasih kami. Tuhan, kami mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Tuhan, buatlah hati kami semakin mendekat kepada Tuhan. Walaupun ada mungkin godaan untuk membawa kami tertarik kepada hal-hal di dunia ini, tetapi hati kami, kasih kami selalu mengutamakan Tuhan. Tuhan, dalam kesetiaan kami Tuhan, kami mau Tuhan, kami melakukan ini dengan terus menerus karena kami tahu ini adalah untuk Tuhan. Kami berjuang Tuhan untuk tetap melakukannya, tidak kalah dengan pencobaan, tidak kalah dengan masalah. Kami tahu kami memberikan yang terbaik. Kami setia kepada Tuhan. Kami setia kepada Tuhan. Dan Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang kudus, karena Engkau Allah yang suci Tuhan, kami akan mau seperti-Mu Tuhan, suci. Bukan karena kekuatan kami, tetapi kuasa darah-Mu telah menyucikan kami Tuhan. Kami suci karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami dan kami menghargainya Tuhan. Kami benci akan segala dosa. Kami taat akan setiap firman-Mu Tuhan. Kami akan lakukan apa yang Tuhan mau. Kami akan tolak dan kami tidak lakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Kami akan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, lakukan perubahan. Lakukan perubahan. Lakukan perubahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak terima kasih buat hari ini dalam ibadah PPM Tuhan sudah menolong dari awal sampai akhir. Tuhan kami mengucap syukur. Pujian yang kami naikkan biarlah boleh pasti menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami katakan di hadapan Tuhan, hati kami sangat bersuka cita. Kata-katanya adalah hati kami Tuhan atas pujian ini. Tuhan, terimalah semua ini menjadi hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau sudah mendengar setiap doa permohonan kami. Kami percaya apa yang kami minta kami akan terima. Apa yang kami cari kami temukan, apa yang kami ketuk pintu akan dibukakan oleh Tuhan. Kami juga berdoa biarlah firman-Mu akan menjadi rema bagi hidup kami. Meskipun kami muda, tapi kami sudah berkualitas secara rohani di hadapan Tuhan. Dan itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Berkati buat hamba-Mu, buat Hendrik yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati semua tim pelayanan yang ada. Berkati semua anak-anak muda yang bekerjaannya, dalam usahanya, dalam kehidupannya. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Yang sekolah kami mengucap syukur boleh mengakhiri masa sekolah mereka dengan baik di tahun ini. Kami percaya di tahun yang akan datang Tuhan akan berkati dengan lebih baik lagi. Yang kuliah Tuhan tolong semuanya masa depan yang terbaik akan diberikan oleh Tuhan kepada kami.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan menetapkan engkau menjadi umat yang kudus. Tuhan membawa engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak turun. Percayalah, apapun yang engkau kerjakan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuatnya menjadi baik dan berhasil. Dimanapun engkau berada, Tuhan menjaga dan melindungi kehidupanmu. Semua janji Tuhan akan digenapi ketika engkau setia melakukan setiap firman Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bila kau tanya padaku apa yang ada di hatiku, Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Bila dunia bergoncang, semua tempatku menghilang, Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Yesuslah idolaku dalam masa mudaku. Kuserahkan seluruh hidupku, masa depanku padanya. Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya.